bersama saya Nisa. Kalian tahu nggak nih, sekarang saya lagi ada di mana? Saya mau ajak kalian ke JB Stable Budiluhur yang berada di kawasan Gunung Bunder, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mau tahu nggak apa aja yang ada di dalam sana? Yuk, ikutin! Sahabat Tani, sekarang Nisa sudah berada di JB Stable. Nisa juga mau ketemu sama ownernya nih yang bernama Pak Kasih Hanggoro. Nah, Nisa juga penasaran, pengen tanya-tanya tentang tempat ini. Yuk, sekarang ikutin Nisa. Nah, sahabat Tani, itu udah ada Bapak Kasih Hanggoro. Ayo kita langsung temuin. Selamat pagi Pak Kasih Hanggoro. Halo, Nisa dari Nisa. Jatidani. Apa kabar? Baik Pak. Pak, saya mau tanya nih, sahabat Tani juga pasti penasaran dong. Ada apa aja sih di JB Stable Budiluhur ini? Iya, di JB Stable ini ada kegiatan kita memelihara beberapa ekor kuda, khususnya kuda-kuda untuk pertandingan ya, sport horse. Jadi kuda untuk Asian Games, untuk SEA Games ada di sini semua. Nah, kuda berlatih tiap hari, kita kasih makan, prosesnya sampai ke perawatan kuda supaya dia dengan kondisi yang maksimum. Sejak kapan sih Pak didirikan JB Stable Budiluhur ini? Sejak 2009, jadi hampir 10 tahun yang lalu ya. Mulai dari 1 ekor kuda, 2, kita juga pernah sampai 30 ekor breeding. Nah, sekarang ada sekitar 11 ekor kuda pilihan. Iya. Apa latar belakang Bapak untuk mendirikan JB Stable Budiluhur ini Pak? Ya, pertama dari hobi lalu juga olahraga ya. Equestrian, di equestrian itu kan juga dibutuhkan juga ketelitian ya. Menunggang kuda juga sekaligus memeliharanya, itu yang paling menyenangkan. Jadi kita melihara tapi kita juga bisa ikut berolahraga. JB itu singkatan dari apa ya? Dan Nisa juga dengar katanya di sini sudah melahirkan kuda-kuda hebat untuk tingkat nasional. Iya, JB Stable itu mungkin singkatan dari nama putra saya ya, namanya Justin Bongsi Krama. Ada Justin sama Julian, jadi itu cuma singkatan aja sih. Tapi lebih banyak JB Stable ini untuk membantu atlet-atlet di Universitas Budiluhur, UKM berkudanya Budiluhur gitu ya. Udah beberapa menghasilkan banyak atlet dari mulai pertandingan-pertandingan lokal dan juga pertandingan nasional juga ya. Sama juga kemarin kita baru punya 1 atlet Budiluhur yang sempat ikut kegiatan program World Jumping Championship. Jadi itu untuk tingkat dunia ya, dipilih pertandingan tingkat Asia, lalu mereka bertandingnya di Ekuador, namanya Marco Momuat itu salah satu atlet Budiluhur yang 2019 kemarin berangkat ke Ekuador, jadi sampai tingkat internasional. Nah, jenis kuda apa aja Pak yang ada di JB Stable ini? Ya, biasanya kita breeding kuda-kuda, ini kuda impor ya, dari Jerman, dari Eropa biasanya. Mereka sebutnya kuda warm blood. Kuda warm blood itu campuran kuda yang sudah dijadikan untuk untuk equestrian biasanya menggunakan itu. Nah, kita juga ada kuda-kuda lokal Indonesia, mereka sebutnya kuda G. Itu maksudnya kuda-kuda kawinan lokal yang juga bisa untuk bertanding secara umum. Biasanya pertandingannya itu ada 3 pertandingan yang namanya jumping, melompati rintangan, ada yang namanya keindahan berkuda ya, atau namanya dressage kalau bahasa Inggrisnya, dan yang ketiga itu eventing. Jadi dia tiga-tiganya harus ikut, bisa dressage, bisa jumping, dan juga bisa cross country kayak muter-muter yang ya wild ya, cross country lah ya itu. Nah, itu jadi kita punya kuda, biasanya kuda-kuda itu di arena Olimpik oleh pertandingan dunia ya, kuda-kuda yang berasal dari turunan warm blood. Nah, bisa dari sini gitu. Nah, jenis kuda favorit Bapak nih apa? Jenisnya atau namanya kuda yang ada di sini? Ya, boleh sebutkan. Rata-rata di sini kudanya kuda warm blood semua, jadi jenisnya cuma 1 ya. Kuda lokal juga ada, tapi ada
hampir semua kuda favorit saya. Kalau saya meliharanya dengan baik gitu. Tapi kami ada juga kuda yang dititipin di Universitas Budi Luhur di Jakarta. Nah, itu yang saya bisa naik gitu ya. Mungkin setiap hari ada di sana. Bagaimana Pak cara merawat kuda-kuda di sini? Ya, kuda-kuda itu perawatannya biasanya dilakukan sama groom ya. Sama groom pagi dia dikeluarin, lalu diajak jalan sedikit, lalu mereka dirawat, di grooming, jadi dipoles, tapi kalau kita disisir ya, sisir gitu ya, sampai bersih, sampai rapi. Atau kalau perlu ya memang harus juga setiap hari dikasih air, dimandikan. Tidak semua harus sama, tapi dengan dimandikan itu kan untuk menghilangkan kuman-kuman yang ada di badannya gitu. Tapi sebelum itu ya, kalau kuda itu perlu dilatih, betul-betul dinaik, ditunggang sampai 1 jam gitu kira-kira. Keringatnya sudah selesai, lalu nanti baru dimandikan gitu, tergantung kudanya ya. Atau ada yang breeding yang punya anak, pagi-pagi dikeluarkan, dilepas di lapangan supaya dia bisa makan rumput yang banyak. Nah, setelah itu dimasukkan gitu. Nanti kita lihat ada kuda-kuda yang anakan ya, baru lahir, baru 2 minggu. Oh iya. Ya. Tapi bagi penghobi kuda nih Pak, bisa merawat kudanya di sini juga? Bisa titip istilahnya ya. Jadi hotel. Mereka bisa taruh. Kebetulan di sini cuma ada 2 ekor yang kuda titipan dari luar. Jadi dia datang setiap hari weekend gitu. Atau nanti dia naik, nah kita merawatnya sampai seterusnya dari sini. Gitu. Nah Pak, kalau misalkan untuk menitipkan kuda itu biayanya berapa Pak? Ya biasanya orang menitip di sini 1 bulan harga perawatan itu 4.500.000. Biasanya untuk makannya, untuk melatih juga ya, sama perawatannya tadi, mandi, untuk jalan-jalan gitu ya. Dan untuk kuda-kuda impor itu ada perawatan khusus Pak? Sebenarnya hampir sama ya, cuma mungkin karena kuda itu pemiliknya juga ingin sehat maksimum, perawatan dari ujung kaki sampai di kepala itu kayaknya ingin diperhatikan semua ya, terutama kuku ya. Itu juga kan dia karena tiap hari harus diperhatikan kesehatan kuku, karena dia punya tapelnya di situ. Nanti kalau untuk berjalan supaya nyaman kayak kita pakai sepatu kuda ya. Dan juga tentu kuda juga perlu perawatan seperti rumput dan makanannya, proteinnya dia, karena ini kuda-kuda sport untuk bertanding, jadi ya kita harus kasih maksimum untuk perawatannya gitu ya. Untuk detail ya saya rasa sama seperti manusia ya, ingin kukunya rapi, rambutnya rapi, perawatan trimmingnya lengkap gitu ya. Dan juga jangan lupa makanannya, olahraganya, hidup sehat gitu. Dokter juga, kita bisa panggil dokter setiap bulan juga ngecek untuk kesehatan dari kudanya sendiri. Kalau harga kuda dari yang kecil, yang besar hingga tingkat nasional itu berapa kira-kira Pak? Ya, biasanya dari lahir ya. Ketika dia lahir itu kalau kuda jenis warm blood gitu, karena turunannya bagus, pernah juara, itu harganya sekitar 100 sampai 150 juta dijual sekarang. Nanti kita latih 2-3 tahun, kalau dia punya prestasi gitu, ya mungkin harga sekitar 300-400 juta bisa. Dan kuda kita kemarin yang terakhir warna itu termasuk yang bagus itu ya, kita bisa menjual itu senilai 650 juta satu ekor kuda itu. Nah itu yang lokal ya. Jadi kalau kita beli impor dari luar negeri ya mungkin mahal. Pertama di sana sendiri mungkin harganya udah ratusan juta, plus bisa dikirim pesawatnya juga, dan itu nilainya bisa mungkin sampai 1 miliar gitu. Kalau dari luar ya, bahkan bisa lebih gitu ya. Itu cuma bicara yang standar aja itu. Kuda-kuda untuk lokal sini ya prestasi kami baru sampai di situ. Kita jual kemarin yang harganya 650 juta. Nah Pak, kendala-kendala dalam beternak kuda itu apa ya Pak? Dan kemarin juga saya dengar kalau misalkan di sini tuh ada lahiran kuda secara sesar, dan itu yang pertama di Indonesia. Nah itu gimana Pak? Bisa diceritakan? Betul. Jadi kalau merawat kuda tadi beternak ya, jadi breeding itu sebenarnya sama seperti manusia lah. Ada indukan, lalu dia lahir. Biasanya lahir kan secara normal aja. Tapi kemarin sebulan yang lalu kami dapat itu betinanya yang sedang hamil besar, dan dia punya penyakit
perut, itu kolik biasanya disebut ya. Biasanya kolik itu dicari tahu dengan secara umum dengan USG atau dengan dari luar, atau dokter juga melakukan tindakan-tindakan khusus, dan itu belum pernah ya dilakukan di IPB dengan cara sesarian, terutama kuda besar ya. Mungkin kuda kecil ada, tapi kuda besar itu mereka anggapnya yang pertama, dan ya cukup makan waktu juga gitu, lahir ya seperti proses manusia, ada sesarnya, anaknya lahir, lalu anak itu kan pasti agak sedikit prematur ya kemarin itu, jadi tidak full 11 bulan, hanya 10 bulan, lalu anaknya cuma hidup 1 hari gitu ya. Dan itu jadi perhatian juga karena mungkin di PB baru pertama juga ya. Ada kuda yang disesar dengan berat seperti itu. Dan kemudian di ususnya itu ditemukan juga batu yang besar ya, artinya mantep, jadi penyakitnya juga ketahuan. Kebanyakan kalau yang kami tahu itu di Indonesia itu kuda itu ketika perutnya sakit atau kolik, dia mati ya. Itu mati, dicek di perutnya ternyata ada banyak sekali gumpalan batu, jadi banyak sekali ya nggak sampai ke operasi tadi. Nah, kita coba, ternyata ya kita temukan batu gitu. Ya itu proses yang sangat langka, tapi kita senang juga ada perhatian dari pihak Institut Pertanian Bogor. Apakah ada pembinaan atlet dan kejuaraan apa saja yang sudah didapatkan oleh JB Stable Budi Luhur, Pak? Ya, kita sudah hampir 9 tahun ya, udah malang melintang juga sih. Dari mulai adanya PON, biasanya bukan olahraga nasional, kita juga mendukung beberapa tim provinsi. Ada hampir kita keluarkan dulu beberapa atlet untuk mendukung tim provinsi itu. Ya, cukup bagus ya prestasinya. Terus juga yang acara tahunan juga banyak sekarang, ada di beberapa, di Bandung terutama, di Jakarta, di Pulau Mas sekarang cukup sekali tempatnya, indah sekali. Itu yang kita dukung juga. Terus juga yang sifatnya ASEAN, ada SEA Games, kita juga pernah ikut juga. Asian Games juga kita mendukung kuda gitu ya. Nah, yang menarik itu apa yang coba kita support itu selain kudanya juga atletnya. Jadi ini kan dua yang kita support ya, bukan hanya atletnya tapi kudanya. Itu yang sulit dalam equestrian, itu nggak seperti olahraga lain, orang bertanding antar manusia, tapi ini plus ada hewannya gitu. Nah, ini yang menarik. Jadi sekaligus tadi yang saya sampaikan, kita juga sudah ngirim untuk World Jumping Champion kemarin, satu dari atlet kita si Marco Muhammad itu sampai level dunia itu ya, tingkatannya dikirim ke Ekuador gitu ya. Moga-moga kita terus dapat berkarya, banyak anak-anak muda juga yang ikut serius juga di dunia equestrian gitu. Mau coba nggak kamu naik kuda? Boleh, kalau diizinin, pengen banget naik. Iya, nanti kalau ada waktu latihan sebentar dengan pelatihnya Om Polce. JB Stable ini bisa menampung sampai berapa kuda, Pak? Ya, sementara ini kalau JB Stable ada 2 lokasi, ada di Gunung Bunder sama ada di Universitas Budi Luhur Jakarta. Di Universitas Budi Luhur Jakarta kita punya 6 ekor, jadi ada 6 kandang ya, bisa menampung 6 kandang. Di sini kita punya fasilitas hampir sekitar 14 kandang, itu yang bisa menampung dari fasilitas yang ada ya. Ada area untuk ini, untuk pentengan istilahnya, untuk mandi, ada 2 lokasi, terus ada untuk kuda muter-muter, apa namanya istilahnya, untuk lounging kalau di kita. Lalu ada untuk arena latihan juga, di belakang sana ada untuk lepas-lepasan kuda tuh gitu. Nah, jadi ya inilah yang kita miliki selama ini gitu. Oke Sobat Tani, sekarang saya mau coba untuk naik kuda nih, untuk berlatih kuda. Mau minta izin dulu, boleh nggak ya? Pak, boleh nggak kalau aku coba buat latihan kuda di sini? Boleh, dengan senang hati, nanti diajarin. Ya, makasih Pak. Iya, yuk ada latihan. Nah, sekarang Nisa mau coba naik kuda nih. Yuk, ikut. Aduh, susah banget. Ini naiknya gimana, Pak? Oh, pakai helm buat ngelindungin kepala.
Ini naiknya gimana? Naik sini dulu. Ya, kaki kiri, ini pegang ini. Kaki kiri masuk ini. Iya. Oke. Refleks langsung muter. Oh, langsung Pegang, muter. pegang, pegang. Ya, langsung. Iya. Oke. Bentar ya. Tekan. Tekan gini. Nah, Oke, Bapak tarik aja deh, aku takut. tekan. Relax ya, nggak apa-apa. Oh, tarik kanan. Itu ngeri banget sumpah. Ngeri ya. Deg-degan, takut. Aku baru pertama kali soalnya ini naik kuda. Ngeri banget. Emang harus punya keahlian khusus kalau misalkan mau nunggang kuda kayak gini ya, nggak sembarangan orang kayak gitu. Pokoknya seru banget, ini baru pertama kali aku nyobain naik kuda. Emang kalau misalkan mau nunggang kuda itu bukan sembarangan ya, harus punya keahlian khusus juga. Dan kalau misalkan kalian yang mau belajar berkuda itu harus didampingin sama yang ahlinya. Makasih aku udah diajarin untuk naik kuda. Pokoknya makasih banyak. Oke sahabat Tani, tadi kalian udah lihat kan aku udah berbincang-bincang sama Pak Kasih Hanggoro. Aku udah naik kuda juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe Jagat Tani TV. Saya Nisa pamit undur diri, dadah.